Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh soal penilaian akhir tahun atau PAT materi fikih kelas 8 semester 2 tahun 2023. Soal yang pertama. Dalil yang mewajibkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu tercantum dalam Al-Quran surah A. Surah Ali Imran ayat 95, B. Surah Ali Imran ayat 96, C. Surah Ali Imran ayat 97, D. Surah Ali Imran ayat 98. Jawabannya adalah C. Surah Ali Imran ayat 97. Soal nomor 2. Tawaf ketika baru tiba di kota Mekah sebagai penghormatan yang pertama terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram adalah A. Tawaf kudum, B. Tawaf ifadah, C. Tawaf wada, D. Tawaf sunnah. Jawabannya adalah A. Tawaf kudum. Soal nomor 3. Menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram disebut A. Sa'i, B. Tahallul, C. Tawaf, D. Wukuf. Jawabannya adalah B. Tahallul. Soal nomor 4. Haji menurut bahasa artinya adalah A. Menyengaja, B. Ziarah, C. Berputar, D. Berlari-lari. Jawabannya adalah A. Menyengaja. Soal nomor 5. Perhatikan ayat berikut ini. Wa 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban haji bagi A. Orang Islam yang kaya, B. Orang Islam yang mampu, C. Orang Islam yang belum haji, D. Orang Islam yang sudah haji. Jawabannya adalah B. Orang Islam yang mampu. Soal nomor 6. Pak Ridwan orang yang kaya raya di kota Bandung. Dia dapat melaksanakan haji yang ketiga kalinya. Maka hukum wajib yang dilakukan oleh Pak Ridwan adalah A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah, D. Mubah. Jawabannya adalah C. Sunnah. Soal nomor 7, perhatikan kalimat berikut. 1. Islam, berakal, 2. Mahram, 3. Baliw, 4. Haji, 5. Umroh, 7. Merdeka, 8. Sa'i, 9. Mampu. Data di atas yang termasuk syarat wajib haji adalah A. 1, 2, 3, 4, dan 5, B. 1, 3, 6, 7, dan 9, C. 1, 3, 6, 7, dan 8, D. 5, 6, 7, 8, dan 9. Jawabannya adalah B. 1, 3, 6, 7, dan 9. Soal nomor 8. Berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sampai saat terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah adalah pengertian dari A. Tawaf, B. Mabit di Muzdalifah, C. Wukuf, D. Bermalam di Mina. Jawabannya adalah C. Wukuf. Soal nomor 9. Perhatikan kegiatan berikut ini. 1. Ihram, 2. Wukuf di Padang Arafah, 3. Bermalam di Muzdalifah, 4. Tawaf ifadah, 5. Bermalam di Mina, 6. Sa'i, 7. Melempar jumroh Aqabah, 8. Tahallul, 9. Tertib. Urutkan rukun haji yang benar terdapat pada nomor A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, B. 1, 2, 4, 6, 8, dan 9, C. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, D. 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jawabannya adalah B. 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Soal nomor 10. Segala sesuatu yang menjadikan seorang itu wajib menjalankan ibadah haji. Jika salah satunya ditinggalkan, maka hajinya tidak sah disebut A. Syarat wajib haji, B. Syarat sah haji,
C. Rukun haji, D. Sunnah haji. Jawabannya adalah C. Rukun haji. Soal nomor 12. Berhubungan suami istri dibolehkan bila jemaah haji sudah melakukan A. Tahallul awal, B. Tahallul tsani, C. Sa'i, D. wukuf. Jawabannya adalah B. Tahallul tsani. Soal nomor 13. Pak Amir jemaah haji pada tahun 2018. Dia melakukan kesalahan ketika melaksanakan wajib haji dan kemudian Pak Amir menebusnya dengan dam menyembelih hewan. Maka haji Pak Amir A. Tidak sah, B. Batal, C. Sah, D. Sunnah. Jawabannya adalah C. Sah. Soal nomor 14. Tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan Mekah Al-Mukarramah disebut A. Tawaf wada, B. Tawaf ifadah, C. Tawaf sunnah, D. Tawaf kudum. Jawabannya adalah A. Tawaf wada. Soal nomor 15. Berikut ini yang termasuk larangan selama ihram khusus bagi wanita adalah A. Memakai tutup wajah, memakai sarung tangan, B. Memakai sepatu yang menutup mata kaki, motong kuku, C. Memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, D. Memotong rambut dan kuku, memakai wangi-wangian. Jawabannya adalah A. Memakai tutup wajah, memakai sarung tangan. Soal nomor 16. Dalam pelaksanaan ibadah haji, ketika ihram harus diperhatikan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan saat berhaji. Di antara hal yang dilarang adalah A. Berburu, B. Berpuasa, C. Makan dan minum, D. Berbicara. Jawabannya adalah A. Berburu. Soal nomor 17. Busarah menunaikan ibadah haji dengan cara melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama. Haji yang dilakukan busarah disebut haji A. Tamattu, B. Ifrad, C. Qiron, D. Wada. Jawabannya adalah C. Qiron. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempunyai biaya untuk pergi dan pulang haji. 2. Mempunyai biaya untuk keluarga yang ditinggalkan atau bagi yang sudah berkeluarga. 3. Aman dalam perjalanannya sejak berangkat sampai pulang. 4. Memiliki alat transportasi sendiri sehingga hajinya lancar. Pernyataan tersebut di atas yang tidak termasuk pengertian mampu atau istitoah ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Soal nomor 19. Pak Sulaiman membayar dam atau denda ketika tidak melontar jumroh. Ibadah haji Pak Sulaiman tetap sah karena A. Melontar jumroh termasuk wajib haji bukan rukun haji, B. Melontar jumroh bukan perkara yang ringan, C. Memang dia tidak mampu melontar jumroh, D. Tidak semua mampu melontar jumroh. Jawabannya adalah A. Melontar jumroh termasuk wajib haji bukan rukun haji. Soal nomor 20. Segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu wajib menjalankan ibadah haji. Jika salah satunya ditinggalkan, maka hajinya tetap sah tetapi wajib membayar dam disebut A. Sunnah haji, B. Syarat sah haji, C. Rukun haji, D. Wajib haji. Jawabannya adalah D. Wajib haji. Soal nomor 21. Dalil yang mewajibkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu tercantum dalam Al-Quran surah A. Surah Al-Imran ayat 95, B. Surah Al-Imran ayat 96, C. Surah Al-Imran ayat 97, D. Surah Al-Imran ayat 98. Jawabannya adalah C. Surah Al-Imran ayat 97. Soal nomor 22. Tawaf yang termasuk rukun haji adalah A. Tawaf kudum, B. Tawaf ifadah, C. Tawaf sunnah, D. Tawaf wada. Jawabannya adalah B. Tawaf ifadah. Soal nomor 23. Memotong dan mencabut kuku adalah larangan bagi jamaah haji A. Laki-laki, B. Perempuan, C. Laki-laki dan perempuan, D. Tidak ada larangan. Jawabannya adalah C. Laki-laki dan perempuan.
Soal nomor 24. Hukum melaksanakan ibadah haji bagi seseorang yang sudah berkemampuan dan sudah pernah melaksanakan ibadah haji, sementara masyarakat di sekitar lingkungan serba kekurangan dan membutuhkan bantuan untuk kelangsungan hidupnya. Jika seseorang tersebut tetap melaksanakan haji, maka hukum hajinya adalah A. Makruh, B. Sunnah, C. Haram, D. Wajib. Jawabannya adalah A. Makruh. Soal nomor 25. Berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai waktu zuhur sampai saat terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah pengertian dari A. Wukuf, B. Tawaf, C. Bermalam di Mina, D. Mabit di Musdalifah. Jawabannya adalah A. Wukuf. Soal nomor 26. Ibadah haji dengan cara melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan haji disebut A. Tamattu, B. Mabrur, C. Qiran, D. Ifrad. Jawabannya adalah A. Tamattu. Soal nomor 27. Yang termasuk larangan haji khusus bagi jemaah laki-laki pada saat ihram adalah A. Menutup muka, B. Memakai kaos tangan, C. Memakai tutup kepala, D. Memakai wangi-wangian. Jawabannya adalah C. Memakai tutup kepala. Soal nomor 28. Tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan Mekkah Mukarramah disebut A. Tawaf ifadah, B. Tawaf wada, C. Tawaf sunnah, D. Tawaf kudum. Jawabannya adalah B. Tawaf wada. Soal nomor 29. Zulaiha memberikan sejumlah uang dan makanan kepada seorang pengemis tua yang mengetuk pintu rumahnya. Pemberian tersebut termasuk A. Hadiah, B. Infak, C. Sodaqoh, D. Zakat. Jawabannya adalah C. Sodaqoh. Soal nomor 30. Salah satu perbedaan antara sedekah mendasar antara sedekah, hibah, dan hadiah terletak pada tujuannya. Tujuan dari pemberian hadiah kepada seseorang adalah A. Hadiah diberikan karena ingin mempererat persaudaraan, B. Hadiah sebagai imbalan atas pekerjaan seseorang, C. Hadiah sebagai penghargaan atas prestasi yang dicapai. Jawabannya adalah B. Hadiah sebagai imbalan atas pekerjaan seseorang. Soal nomor 31. Hakikat dari makna sedekah di hadapan Allah SWT adalah A. Menyatakan bahwa kita dapat rezeki, B. Pernyataan rasa syukur, C. Untuk menyombongkan diri, D. Sebagai tanda riya. Jawabannya adalah B. Pernyataan rasa syukur. Soal nomor 32. Berikut ini yang bukan merupakan persamaan antara sedekah, hibah, dan hadiah adalah A. Merupakan wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang, B. Merupakan wujud kemurahan hati yang dimiliki suatu kelompok dalam organisasi, C. Diberikan secara cuma-cuma dengan mengharapkan pemberian kembali, D. Diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk atau wujud apapun. Jawabannya adalah C. Diberikan secara cuma-cuma dengan mengharapkan pemberian kembali. Soal nomor 33. Sedekah, hibah, dan hadiah memiliki beberapa hikmah. Di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Mendapatkan pujian walaupun mengurangi nilai harta yang dimiliki seseorang, B. Menjalin hubungan batin yang baik antara pemberi dengan penerimanya, C. Mengurangi jurang pemisah secara psikologis antara orang kaya dengan orang miskin, D. Menimbulkan kepuasan batin bagi pihak yang menerima karena diringankan keperluan hidupnya. Jawabannya adalah A. Mendapatkan pujian walaupun mengurangi nilai harta yang dimiliki seseorang. Soal nomor 34. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan walaupun hanya sekedar menyambut temanmu dengan wajah senyum yang manis. Sabda Rasulullah SAW di atas ditunjukkan kepada A. Orang yang bersedekah, B. Orang yang menerima sedekah, C. Orang yang melihat sedekah orang lain, D. Orang menerima atau melihat sedekah orang lain. Jawabannya adalah D. Orang yang menerima atau melihat sedekah orang lain. Soal nomor 35. Seseorang boleh menghibahkan atau tidak menghibahkan sesuatu kepada orang lain
atau orang yang disayangi, karena hukum asal hibah adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh. Jawabannya adalah C. Mubah. Soal nomor 36. Rasulullah SAW menyatakan bahwa menarik kembali sesuatu yang sudah dihibahkan kepada seseorang bagaikan A. Menelan kembali muntahnya sendiri, B. Menjilat ludah orang lain, C. Merusak kain tenunnya sendiri, D. Orang yang tidak rela menghibahkan sesuatu. Jawabannya adalah A. Menelan kembali muntahnya sendiri. Soal nomor 37. Pada perayaan hari ulang tahun Fatimah mendapatkan kado dari sahabat-sahabatnya sebagai wujud kecintaan terhadapnya. Pernyataan tersebut termasuk contoh dari A. Sedekah, B. Hadiah, C. Wakaf, D. Hibah. Jawabannya adalah B. Hadiah. Soal nomor 38, perhatikan pernyataan berikut. 1. Hindun mendapatkan hadiah karena menjuarai lomba MTQ. 2. Pak Ahmad memberikan sebuah mobil kepada anaknya. 3. Anissa menyumbangkan pakaian kepada korban bencana alam. 4. Hasan memberikan sebagian hasil pertaniannya kepada fakir miskin di kampungnya. 5. Lukman memberikan sejumlah uang kepada peminta-minta. Pernyataan di atas yang termasuk contoh sedekah adalah nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, D. 1 dan 5. Jawabannya adalah C. 3 dan 5. Soal nomor 39. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Orang yang beri, 2. Orang yang diberi, 3. Orang Islam, 4. Merdeka, 5. Ijab dan qabul, 6. Barang diberikan. Pernyataan di atas termasuk rukun sedekah adalah A. 1, 2, 3, dan 4, B. 2, 4, 6, dan 1, C. 3, 4, 5, dan 6, D. 1, 2, 5, dan 6. Jawabannya adalah D. 1, 2, 5, dan 6. Soal nomor 40. Pak Ahmad memberikan sedekah kepada fakir miskin di sekitar rumahnya. Kedudukan fakir miskin dalam akad tersebut adalah A. Orang yang bersedekah, B. Barang yang disedekahkan, C. Orang yang diberi sedekah, D. Ijab dan qabul. Jawabannya adalah C. Orang yang diberi sedekah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.